Sabda Nabi, perbuatan buruk Jika kita merendahkan saudara, Nabi inginkan saling rendah hati, tak memancing kesombongan dengan memamerkan. mengharapkan pujian manusia, menghargai itu sifat Nabi, rendah hati kau kan disukai, menghargai itu sifat Nabi, rendah hati kau kan disukai. Sabda Nabi, Perilaku merendahkan sesama saudara. Hadis riwayat Muslim. Ungkapan ini luar biasa. Jangan kita merasa suci, merasa lebih baik. Padahal Allah yang lebih tahu siapa yang terbaik. Mohon maaf ketika orang berkata saya baik, itu bahaya. Kenapa bahayanya? Itu merusak dirinya sendiri dalam hal orang susah untuk memberi masukan kepadanya. Tapi ketika orang merasa aku tidak ada apa-apanya. Dan ketika dia memiliki prestasi, orang akan berkata, wow luar biasa. Kalau anak orang kaya itu jadi ranking 1, peringkat 1. Anak orang kaya naik mobil, orang biasa. Anak orang kaya kok. Tapi kalau anak miskin tiba-tiba naik mobil, wow dari mana dapat uangnya? Enggak gitu. Orang berkata, hebat. Ini anaknya, orang tuanya kan tidak ada sekolahnya. Orang tuanya kan tidak berpendidikan, tapi anaknya peringkat 1. Orang akan kagum. Orang akan kagum. Makanya pernyataan baik buruknya seseorang itu jangan kita yang nilai diri kita. Makanya kata Nabi, kalau mau lihat orang baik tidaknya, lihat apa kata tetangganya. Apa kata orang di dekatnya. Kalau dia yang berkata pasti baiklah. Makanya hadis riwayat Muslim ini menggambarkan buat diri kita supaya tahu kalau Allah mau mengangkat seseorang dengan mudahnya Allah mengangkat. Kalau Allah mau menjatuhkan seseorang dengan mudahnya Allah jatuhkan. Makanya astagfirullahaladzim, introspeksi diri, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang termasuk orang egois, orang yang memenang sendiri, orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain, orang yang menganggap dirinya lebih baik. Dalam artian tadi yang disebutkan orang sombong. Hadis riwayat Muslim. Oh, jadi begitu. Itu penjelasannya. Karena gini, mohon maaf sebagai Kinos kan ganteng ya Bu. Alhamdulillah, amin. Tapi jangan Kinos yang berkata aku ganteng. Karena menilai kan orang lain. Iya. Ya, ada yang mau tambahin mungkin? Tapi hadis tadi sebenarnya lebih kuat lagi kalau dikuatkan dengan ayat Al-Quran sebenarnya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Iya. Allah di dalam surah An-Najm. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menyucikan diri kalian sendiri. Jangan anggap diri kalian suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Sebenarnya Allah lah yang tahu siapa yang bertakwa. Amin. Jangan lihat dari luar. Saya jadi ingat akan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW itu bersabda seperti ini. Rasul itu mengkhawatirkan akan orang-orang yang menghafalkan Quran, belajar Quran, kemudian Quran itu ada di dalam dirinya, tapi kemudian ia menghalau atau mengusir atau menjauhkan tetangganya dengan pedang. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh para sahabat-sahabat, maksudnya seperti apa Rasul? Kemudian orang ini mengatakan para muslim itu adalah musyrik, kafir dan sebagainya. Kemudian para sahabat mengatakan, kalau begitu siapa yang sebenarnya musyrik wahai Rasulullah? Apakah dia yang mengatakan apa si orang tersebut? Maka Rasul mengatakan si penuduh itulah yang sesungguhnya musyrik. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang muslim kemudian kita mengatakan dia musyrik, dia kafir, dia ini, dia itu, sesungguhnya dialah yang kafir, dialah yang musyrik. Jadi jangan mudah untuk menjudge seseorang. Oh, berarti kita juga gak boleh bilang dia yang so tahu, dia yang so tahu. Berarti selama ini saya berkata Kinos ganteng, berarti akulah yang ganteng. Itu beda ceritanya. Oh, beda cerita ya? Iya, nih kalau dilihat-lihat mukanya nih ya. Iya. Bang Ucop sama Aldi kayaknya banyak pertanyaan. Pertanyaannya udah pasti. Mau bertanya nggak?
Mau? Nanti kalau acaranya udah selesai ya. Kasihan amat dari tadi Ya, gak dikasih kesempatan. kesempatan. Kasih kesempatan. Bercanda. Kita nanya nih buat Bang Ucup. Bang Ucup kalau nggak salah, saya sama Bapak nanyanya kenapa jadi kesini? Tadi katanya udah. Bang Jadi Ucup. tanya ke sini. Iya. Ya kalau gitu saya mau jawab Pak Ustadz. Belum, belum. Pertanyaannya belum Pertanyaannya ada. belum. Bang Ucup beneran mau nanya. Kalau nggak salah Bang Ucup anaknya Udah 2. udah dua-duanya udah kuliah lagi ya. Kuliah. Nih biasanya Tepuk tangan dulu Bu. Masya Allah. di Bandung ya kalau nggak Masya salah ya Allah. Bang Ucup. Kita bisa jadi anaknya ya. Ustadz nggak bisa, Ustadz Syam bisa. Umuran kuliah. Alhamdulillah juga ayahnya juga 2 tahun di UI. Apa itu? Dagang somai. Sekolah dong. Iya ya. Ini biasanya kalau anak-anak udah sekolahnya tinggi segala macam, Iya. makin gede mungkin muncul nggak sih rasa sok taunya? Ah bapak ini nih yang lebih tahu kan ade atau kakak, pernah nggak begitu? Iya sering sih. Sebab kedua gadis saya ini yang wajahnya seperti Syahrini. Sebentar. Kalau wajahnya seperti Syahrini berarti bapaknya siapa? Aliando. Memang sih. Apa kesifat? Udah gak usah nangis. Belum nangis, Kenapa belum nangis, nangis? belum nangis serius. Dia Jawab mau apa di? Jawab. Lah kan bapaknya lu kenapa gue yang jawab? Gimana Bang Ucup? Ya so tahu ya di rumah juga banyak sih ya. Makasih, masalahnya. Papa. Belum. Anaknya. Oh, anaknya bukan temennya. Ke satu Anaknya juga, soal waktu. Kita bilang kalau kuliah pulang jangan ngayab. Artinya, nah ngayab tahu tuh ngayab, Bu, ngayab, Bu. Ngayab Bu. Jangan pulang telat, Terlalu malam. terlalu malam. Namanya kan anak pertama tuh Cahayu, Yustiani, Titi Beni, Embut-embutan Lolo. Ngerti? Itu anak saya yang pertama. Ngerti? Itu anak saya yang pertama, Pak. Ngerti. Anak saya yang pertama. Gak usah curhat. Terus. Jadi ketidak sok tahu itu ya bisa dikatakan pulang juga agak terlambat. Ya kita bilang jangan lewat, kan daerah macet kan daerah Depok. Biasanya untuk menghindari daerah macet dia Pondok Cabe lah paling kagak. Alternatif dia lewat Depok terpaksa kuliahnya juga agak lambat. Oke. Gitu. Ketidaktahuan soal alamat. Oke. Coba, ada perasaan bersalah nggak sama anak yang sudah dewasa dan sudah tahu banyak ilmu? Aduh. Anak lagi nonton. Iya. Ada perasaan bersalah nggak sesuatu yang hilang dari sosok ayah yang seharusnya ada di rumah? Seharusnya ada di rumah membimbing, apalagi anak perempuan itu harus memiliki figur sosok ayah. Ayo sapa. Buat kedua anak saya, Cahayu dan Alia. Mungkin dalam Bapak mendidik bersama Mama di rumah, Bapak sering ada, ya namanya orang tua ya sering ada kata-kata yang gak enak kita ucapkan kepada anak. Itu bukan semata-mata kita semata-mata untuk berkata tidak benar kepada dia. Paling gak karena kasih sayang kita yang tulus kepada anak kita, kepada kedua putri saya gitu kan. Apalagi ada perempuan kelak akan diambil orang, Iya. akan pergi dengan suaminya. Sosok yang akan hilang dari diri kita. Ucapkan permohonan maaf kepada Ananda, silakan. Buat anak saya, Cahayu dan Alia, Bapak minta maaf. Ya. Bapak cuma ada satu cita-cita Bapak, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleha, ya, yang berbakti kepada kedua orang tua, agama dan bangsa. Amin. Amin. Nih Bang Ocit mau nangis, ada kanebo gak? Buat ngelap. Ini bukan kanebo di Apaan? karung basi. Ya, jamaah tentunya sifat sok tahu tidak boleh Udah kayak dilakukan tinggi. oleh siapapun, bahkan seorang anak, sekalipun orang tua. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang yang paling tahu atau merasa paling pintar? Tetaplah bersama kami hanya di Islam Itu Indah. Kami segera kembali. Nikmat nggak air mata kita turun karena rasa takut dan rasa cinta, rasa rindu pada Allah? Nikmat nggak? Nikmat. Orang-orang yang merasakan nikmat ketika air mata jatuh dari matanya ini karena takut cinta luar biasa pada Allah akan mendapatkan namanya kemanisan iman.